Bapa kami dalam surga, kebutuhan kami yang terutama agar Tuhan hadir bersama dengan kami. Kecurahan Roh Kudus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat datang di acara Sabat yang khusus ini. Setelah selesai rapat akhir tahun dan hari Sabat ini ada 6 pendeta yang mendapatkan pengurapan. Sebelum hambanya Pendeta B. Sagala menyampaikan pekabaran Tuhan, kita sama-sama berdiri membuka ayat responsoria dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat ini. Baik, terima kasih. Kita bergembira bersukacita oleh karena pada hari ini satu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap pendeta yang diterima menjadi ladang pengembalaannya adalah dikhususkan mereka untuk mendapatkan pengurapan. Kalau bahasa Bataknya kita baru. Jadi kita akan melihat, kita akan menyaksikan 6 hamba Tuhan yang akan mendapatkan pengurapan di pagi hari Sabat ini. Biarlah kiranya berkat Tuhan yang akan menjadi bahagian dari para seluruh umat Tuhan. Untuk itu kami panggilkan Ibu Pendeta Dewi Sagala sebagai seperti ya, sepertes ya, minister seporsi ya. Untuk datang ke depan, kita akan bersama memanggil untuk kehadiran dari calon-calon yang akan diurapi. Nah, di situ saja, di situ saja masukkan aja. Pendeta-pendeta yang akan diurapi akan memasuki ruangan dan akan didampingi oleh para asyik. Pendeta Pintu Batu bersama dengan Bapak dan mendampingi Bapak Sianuri bersama Bapak Andriko Sianuri SG. Pada tanggal lahir pada 2 Juni 1988, tanggal pernikahan 19 November 2017 dengan pendamping istri Ibu Nining Savitri, tempat tanggal lahir Supakarsa 19 Mei 1999, dan karunia anak Sahas Andrea Sianuri dan Seimora Sianuri, didampingi oleh Bapak Iwan dan Ibu Pendidikan SD Negeri 2 Pusat Banteng Bentang 2000, SMP Negeri 2 Padalarang 2003, SMK yang didampingi oleh Pendeta Marto Wismawata dan istri. Tempat tanggal lahir sebulan 27 Juli 1984. Tanggal pernikahan 15 Desember 2000.
2015. Istri Dahlia Suryati Silalahi, tempat tanggal lahir 14 Juni 1985. Dikaruniakan dua anak, yaitu bisa pendidikan SD Seimaca. Bapak Persaudaraan Baru Persaudaraan dan Ibu Pendeta Muda Manfaat pada tanggal lahir kepada kesehatan 29 Maret 1974, tanggal pernikahan 10 Mei 2012, istri Devi Mawati Galindi, tempat tanggal lahir Pasar 82 Mei 1982, dikaruniai 4 anak, Agatha, Stacy, England, Nathanael, Iron. Pendeta Herman Setiawarta Pupulung yang didampingi, yang mengantarkan adalah Pendeta Penjebatu bersama dengan istri. Herman Setiawarta Pupulung lahir di Perawang tanggal 6 Desember 1991, tanggal menikah 16 Maret 2016 dengan istri Seri Cynthia, terlahir di Bekasi 21 April 1992, dikaruniai 2 orang anak, si Jersey dan Jersey. 2023 setengah tahun jemaat Paci Batu, dan disambut kembali 2023 istri Tanjung Sari. Pendeta Muda Manggai Sinaga didampingi oleh Bapak M. Simarmata bersama dengan Ibu Erlin. Bapak Manggai Sinaga, tempat tanggal lahir Kisah 13 November 1976, tanggal pernikahan 10 Juli 2009, istri Belina Lukman Raja, tempat tanggal lahir Penoman 10 Maret, Raditya Mei Sinaga. Pendidikan SD Negeri 67 Girsang 2 1990, SMP Negeri 2 Parapat 1993, SMA Negeri Parapat 1996, Universitas Sungai Bandung 2004, jurusan Teologi FIB 28063. Awas layanan 2 Jepang 2006. Pendeta Erwin Purba yang didampingi Pendeta Barutu. Erwin Purba terlahir di Huta Pasar tanggal 13 Oktober 1992, menikah tanggal 22 Juni 2019 dengan Dina Francisca Silimoniko. Anak dikaruniakan anak, lahir 1 orang anak, Bright Angelo Sabatino. Pendidikan SD Negeri 1733888 Dulur Saribu 1998, SMP Negeri Pagaran Dulur Saribu 2004, SMP Negeri 1 Pagaran Dulur Saribu 2007, Universitas Unai Bandung 2011, jurusan Filsafat IP 3,3. Awal pelayanan sampai 2017 Jemaat Minas. 2017 Kita nyanyikan lagu pujian kita nomor 1 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Sama-sama.
datang dari Bapa Pencipta kami, mengampunkan penebus kami. Hari Sabat mengingatkan kami semua bahwa Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Kami persembahkan doa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pujian adalah merupakan khotbah juga yang hidup yang akan kita perdengarkan pada saat ini. Untuk itu kami mempersilakan pujian yang pertama yang akan dibawakan para ibu-ibu kita. Kami persilakan.
Baik, sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan atas berkat-berkat yang sudah diberikan kepada kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Kita minta untuk pendeta muda untuk siap dan sudah ditunjuk untuk memenuhi persembahan. Saya akan bacakan bacaan persembahan pada sahabat hari ini. Judulnya Negara Tanpa Nama. Iblis tidak bisa menentunya. Nomor 21 pada Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang kau berikan kepada kami sepanjang minggu pekerjaan lalu. Dan kami Tuhan diberikan kesempatan memuliakan nama Tuhan melalui persembahan, menyisihkan daripada berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kami gunakan untuk penginjilan baik yang ada di sekitar kami bahkan ke seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sa
yang telah disampaikan kepada Sabat. Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari Sabat yang kudus ini, nasihat firman Tuhan khusus kepada keenam calon pendeta yang utama dan untuk kita juga semuanya. Tetapi keenam pendeta yang diurapi, catat bahwa pengkabaran Tuhan yang luar biasa pada Sabat ini akan disampaikan pendeta Desa Galang. Diangkat dari buku Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sambut pekabaran Tuhan, kita berdiri menyanyikan lagu tema 2024. Bapa dalam surga, pengharapan kami yang utama, kalau Tuhan datang semuanya kami masuk surga. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Tuhan, oleh karena berkatnya kita bisa berkumpul di kantor Gereja Masih Tenar ke-7 untuk daerah Sumatera kawasan Tengah. Dan terima kasih untuk pimpinan Pendeta Desmond Silitonga sebagai ketua dan Pendeta Hasrul Halo sebagai eksekutif sekretaris dan juga bendahara Bapak Karno Segala. Tentunya bersama dengan semua direktur departemen, staf dan pekerja dan semua para pendeta yang sudah hadir pada kesempatan ini. Saya akan membawakan khotbah pengurapan. Tentunya kita para pendeta yang sudah mendapatkan pengurapan ini akan menjadi satu motivasi untuk kita lebih berdedikasi dan kita bisa flashback kembali pada saat kita pengurapan dan bagaimana dedikasi kita setelah mendapatkan pengurapan. Tentunya bagi saudara-saudara pendeta-pendeta muda juga ini akan bisa menjadi mendorong kita. Sekalipun bukan pendeta yang diurapi, tapi kita adalah pendeta yang dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja di dalam. Dan bagi saudara berenam yang saya kasihi, yaitu pendeta muda Sabar Sianturi dan istri, tentunya bersama dengan anak-anak. Pendeta muda Martua Purba dan istri, pendeta muda Marnaik Sinaga bersama dengan istri, dan pendeta muda Komarudin Sinaga dan tentunya bersama dengan istri, dan juga pendeta muda Erman Tampubolon dan istri, dan yang kami kasihi juga pendeta muda Erwin Purba bersama dengan istri. 6 keluarga yang akan mendapatkan pengasingan pada hari Sabat yang kudus.
Pada hari Sabat ini saya membuat judul dan saya mau ini akan menjadi kenangan bagi saudara di dalam melayani, dipilih menjadi berkat. Firman Tuhan katakan, saudara menjadi pelayan Tuhan pendeta ini adalah bukan kebetulan. Saudara sebagai istri pendeta yang sekarang ini dari keluarga yang akan diasingkan dengan pengurapan juga bukan kebetulan. Tapi memang Tuhan sudah pilih dan tetapkan saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat. Ingat, firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Untuk apa saudara dipilih? Tuhan katakan, aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, menjadi berkat. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepada. Ini bukan hanya sekedar ayat, tetapi ini adalah jaminan dari Tuhan. Ingat, kalau Anda menyadari bahwa saudara dipilih oleh Tuhan untuk pergi dan menyatakan Injil kepada orang, dan kamu akan berbuah membawa jiwa kepada Tuhan, apapun yang kamu minta kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menahan, tapi Dia akan memberikan kepada. Mau minta anak-anakku, Tuhan mau kuliah selesai semua, Tuhan. Tuhan, kami butuh mobil, anak-anak saya sudah besar, Tuhan akan kasih. Saya mau rumah, Tuhan akan kasih. Tapi di saat Anda sedang bekerja sekarang masih muda, jangan pikirkan rumah. Organisasi masih tanggung, saudara. Pikirkan jiwa-jiwa, buah. Kapan lagi orang-orang ini akan dibawa dan diselamatkan? Kemarin saya sudah sampaikan juga pekabaran firman Tuhan. Kalau Anda sudah bekerja dengan sekuat tenaga, sampai kita angkat tangan, kita, Tuhan saya tidak sanggup lagi, Tuhan akan turun tangan. Tapi kalau saudara hanya lipat tangan, tenang-tenang, tidak menggunakan segala usahamu, Anda tidak akan menang, Anda tidak akan berhasil, karena Tuhan tidak akan turun. Disebutlah itu bagi kita pendeta yang dikurangi, ordained ministers, pendeta yang ditahbiskan, pendeta yang diasingkan. Ordained sama dengan anointed, pengurapan. Apa itu anointed? Apa itu pengurapan? Anointed is chosen one, who divine election. Untuk apa? To living in God's power. Jadi pengurapan itu adalah seseorang yang dipilih. Untuk apa? Dipilih oleh Ilahi untuk hidup di dalam kuasa Allah. Pengurapan ini adalah bentuk acara dengan menuangkan minyak. Inilah pada awalnya dasarnya. Minyak yang harum ke atas kepala seseorang atau ke bagian tubuhnya juga. Jadi pengurapan ini adalah simbol dari menerima berkat khusus atau penugasan khusus dari Allah. Ingat, pengurapan adalah penugasan khusus dari Allah. Kalau ministerial spouse tadi menyanyikan, kau turun ke gunung, darat dan lautan, saya melayani Tuhan seumur hidup saya. Amin. Itulah arti pengurapan. Jadi pengurapan itu pilihan Tuhan, bukan pilihan manusia. Ibrani yang 5 ayat 4 dikatakan,
dipanggil oleh Allah, dipilih Allah, bukan dipilih manusia. Kita tahu bagaimana pada waktu Daud dipilih dan ditetapkan menjadi seorang pemimpin bagi pekerjaan Tuhan. Samuel sebagai hamba Tuhan yang akan mengurapi. Dia datang kepada Isai, dia katakan, di mana anak-anakmu? Dibawa satu persatu, saya tidak akan baca. Tetapi dikatakan dibawa anak yang pertama, orangnya memang hebat, tinggi, kekar, bagus, inilah bisa sebagai seorang pemimpin. Tapi Tuhan katakan, lewat, bukan ini. Sampai kepada anaknya yang terakhir, masih ada anakmu? Oh, masih ada, dia seorang gembala. Dia sedang di padang menggembalakan domba. Panggillah dia. Dari segi tubuhnya mungkin dia tidak layak sebagai seorang pemimpin. Mungkin tingginya sama dengan Komar. Tidak seperti saudara Sabar Sianturi. Tapi bagi Tuhan bukan masalah tinggi dan rendahnya. Dia katakan, masih adakah anakmu? Oh, ada satu lagi, panggil. Dia datang dengan wajah kemerah-merahan karena dia, kita tahu, menggembalakan domba di padang. Lalu dia bawa kepada dia katakan, inilah, dan dia diurapi. Pengurapan itu adalah meminta perkenanan Tuhan, meminta kuasa Roh Kudus Tuhan. Saat Anda diurapi nanti di sini dengan penumpangan tangan. Bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah pernah mendapatkan pengurapan, artinya saudara sedang meminta perkenanan kepada Tuhan dan meminta kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, pada waktu Yesus juga diurapi, Matius 3:16 dan 17, saudara, Roh Allah turun kepada. Jadi pengurapan itu sama dengan dipilih menjadi. Dan ini bukan hal yang baru lagi. Pada zaman Israel, jabatan imam, orang yang bekerja di dalam Ka'bah Tuhan untuk menuntun orang kepada kehidupan yang kekal. Dengan imam yang ada di dalam Ka'bah, orang yang berdosa akan dibawa kepada Tuhan melalui korban, dan melalui imamlah yang mengantarai supaya mereka layak menjadi pewaris kerajaan. Sudah menjalankan upacara gereja, bukan mau bisa jadi anggota dewan, bukan itu. Tapi pengurapan adalah untuk menjalankan upacara gereja. Artinya kalau ada keputusan dari organisasi, baik atau tidak baik, menyenangkan atau tidak menyenangkan, terima. Pergi tanpa bersungut, yang lain terserah kepada si pemilik pekerjaan ini. Itulah Abraham, seorang yang dipilih. Pergi kau Abraham, kemana Tuhan? Pergi kau kemana saya? Saya belum tahu Tuhan, adakah listrik di sana? Bagaimana airnya? Bagaimana rumah kami? Oh, dia tanyakan. Pergi. Dengan iman dia pergi ke dan dia ikut apa yang Tuhan. Jadi pengurapan ini, ingat, pelayanan sebelum hidup. Ingat, pengurapan ini adalah tidak ada lagi pemikiran yang lain kecuali pelayanan seumur hidup. Kemarin kita sudah adakan pemeriksaan. Kita sudah katakan kalau masih ragu-ragu, pendeta, kami belum siap.
Screeningnya ini bukan hanya sekedar di kantor ini. Yang pertama dari komite kependetaan di daerah, kemudian bawa lagi di komite kependetaan semua pendetanya. Setelah itu dibawa lagi ke Exco, usulkan lagi ke kependetaan di UNI. Di sana dibicarakan lagi, bawa lagi ke rapat semua kependetaan, lalu dibawa lagi ke rapat eksekutif komite. Tidak ada rapat yang seperti itu kecuali pemurahan. Oleh sebab itu, pemurahan adalah pelayanan bagi tubuh sedunia. Tanggung jawab yang kedua adalah membangun pertumbuhan rohani umat. Oleh karena itu firman Tuhan khotbah, pastikan bagi waktumu untuk belajar firman Tuhan. Khotbahmu harus bergizi. Khotbahmu harus sesuai dengan kebutuhan jemaat. Kalau kamu sampaikan firman Tuhan, jemaat akan katakan terima kasih Tuhan, pendeta kami membawa. Bagaimana caranya? Kemarin kita sudah belajar. Saya sudah sampaikan, pekerjaan penginjilan bukan semua di pundak pendeta, tapi pekerjaan penginjilan adalah tanggung jawab semua anggota gereja. Namanya total members. Ketik dan tujuan kita harus bersama. Kalau saja lihat anggota menyakiti hatimu, jangan kau sakiti ikut hati dia. Ingat, kalau dia sakit hati terus kepada saya nanti dia tidak masuk. Dan kalau saya dendam juga, saya tidak mau mengampuni dia, saya nanti tidak masuk. Saya punya pengalaman. Saya di gembala, waktu gembala didorong dari mimbar lah, lalu saya datang melawat ke ruang bersalaman di gereja, dia tidak mau salam. Kenapa? Karena memang kita sampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah bagaikan pedang bermata dua. Ya, jadi kita ini pendeta bukan hanya untuk menyenangkan hati orang, tapi kita sampaikan kebenaran prinsip dari Alkitab. Bagaimana mempersatukan jemaat gereja di dalam penginjilan. Kalau kamu tidak bawa gereja aktif di dalam penginjilan, tujuan daripada gereja itu tidak tercapai. Karena gereja didirikan adalah untuk misi menyelamatkan jiwa. Bagaimana caranya? Total member. Libatkan anggota menginjil. Kalau anggota sudah sibuk menginjil, tidak akan ada waktu berkelahi. Tapi kalau saja gerejamu tidak menginjil, ingat, gantinya gospel akan banyak gosip. Bekerja berdoa, dia harus melatih para penolongnya di setiap jemaat. Berdoa juga harus diajar, Erwin. Tidak semua anggota gereja pintar berdoa. Harus mengajar orang, mengajar anggota bagaimana caranya bekerja di dalam gereja dan di dalam masyarakat. Terima kasih, saya lihat tadi sebelum Anda diurapi buat seminar. Ya. Tapi ingat, ini adalah seminar inti yang harus kamu bangun di dalam Desember 1899. Kehidupan rohani jemaat dapat dipelihara hidup adalah ketika anggota-anggota melakukan usaha pribadi dalam memenangkan jiwa kepada Kristus. 2024 adalah Hope for Indonesia. Satu keluarga, satu jiwa, satu tahun, berbasis kelompok pendalam. Bahkan dia mengorbankan apa yang ada baginya, sekalipun dia pelayan, tidak mencari pujian dari manusia. Sekalipun kita tidak apresiasi dari manusia, apa Tuhan akan apresiasi.
dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan dia. Janganlah karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi bekerjalah dengan pengabdian. Janganlah berbuat dengan memerintah, tetapi tunjukkanlah teladan bagi kaum bangsa. Disampaikan datang tujuan pengurapan yang dia terima. Dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19 menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, mengutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang yang tertawan, memberikan penglihatan kepada orang buta, membebaskan orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah. Anggun kelihatannya, waduh semua senang dan menyenangkan. Anda kalau di gereja ingat harus anggun, harus pendeta yang punya power dengan pakaian yang rapi, sisiran yang rapi, cara bicara yang bagus, anggun dan menjadi. Anda haruslah menjadi seorang pendeta yang punya sosok indah, menarik seperti burung cendrawasih. Kalau cendrawasih sudah dikembangkan sayapnya, semua orang katakan wow. Kalau Anda sudah berdiri di mimbar, orang akan katakan pulang dari gereja, wow Tuhan terima kasih, berkat Tuhan kami terima dari Tuhan. Saudara harus memiliki penglihatan yang tajam seperti burung. Lihat anggotamu yang tidak hadir, di mana dia. Jangan puas datang berbakti lalu kamu tidak lihat siapa-siapa yang belum datang. Tajam penglihatan bagaikan burung. Anda harus menjadi sesosok cerdik seperti burung pelatu. Ketuk-ketuk artinya kenal semua anggotamu. Lawat dia satu-satu. Jangan lawat orang-orang kaya, orang-orang yang kurang kaya kamu tinggal. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan, saya akan mapping anggota gereja saya. Di timur siapa, di barat siapa, di selatan. Jadi waktu melawat itu sisir semua satu-satu. Ya, atur waktu. Pagi-pagi jam 10 paling lambat sudah keluar dari rumah. Jangan di rumah satu hari. Sabarlah seperti burung bangau, bukan sabar siantur ya. Sabarlah seperti burung bangau. Saudara tahu burung bangau? Dia akan tetap menunggu terus kapan saja ada ikan datang. Satu hari aja bisa. Kalaupun sekarang anggotamu belum dibaptis, yang kamu sudah ajar sampai 1 tahun 2 tahun, jangan tinggalkan. Sabar, lawat terus, doakan terus. Tuhan akan berkati. Warga yang pertama, umat yang pertama, tapi Tuhan segalanya dan akan tetap sukacita di dalam perlayanan. Sebagai penutup, ingat ayat inti kita tadi, jaminan mendapatkan pengurapan. Tuhan akan memberi kemenangan. Juga kita bersyukur dan memuji Tuhan untuk penyebaran firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semua, khususnya bagi 6 pendeta yang akan diurapi pada saat ini. Pendeta mari kita tenang untuk mengikuti janji pengurapan pendeta. Ikutilah apa yang saya sampaikan. Janji pengurapan pendeta. Janji pengurapan pendeta. Saya berjanji Saya berjanji akan selalu mengabarkan Injil keselamatan ini, akan selalu mengatakan baik di waktu aman baik di waktu aman maupun
aku bukti. Saya berjanji akan tetap setia dan loyal pada janji-janji kebenaran Kristus dan kepada organisasi gereja Masyarakat Hari Ini. Saya berjanji akan tetap setia dan melakukan seluruh program-program organisasi gereja Masyarakat Hari Ini, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Saya berjanji akan tetap setia dan hormat kepada pemimpin organisasi gereja Masyarakat Hari Ini, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Saya berjanji akan melayani jemaat Allah dengan sungguh-sungguh dan mendahulukannya daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Saya berjanji siap ditempatkan dalam pelayanan di mana saja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya berjanji akan tetap setia dan penuh dedikasi dan mengaplikasikan seluruh talenta dan karunia rohani yang ada padaku untuk pelayanan yang suci dalam memelihara domba-domba Allah yang dipercayakan kepadaku. Saya berjanji akan berusaha dan dengan pertolongan Allah menjaga kesatuan dan persatuan dan nama baik Korps Kependetaan dengan tidak terlibat dalam upaya-upaya perpecahan maupun kelompok-kelompok yang ingin mencemarkan nama Allah dan organisasi gereja Masyarakat Hari Ini. Bila saya ternyata tidak lagi memenuhi janji saya ini, maka saya bersedia dibebaskan dari tugas kependetaan serta lisensi kependetaan akan dicabut. Baik, janji ini akan disampaikan oleh setiap Perjanjian istri pendeta. Saya percaya bahwa pendeta bukanlah suatu profesi, melainkan suatu panggilan dari Allah. Untuk memproklamasikan Injil itu, mengetahui panggilan kudus dari suami saya sebagai pelayan Allah, maka saya sebagai istri pendeta yang diurapi dengan senang hati pergi ke tempat yang baru yang ditentukan dan diputuskan bagi kami, dan kami akan bekerja bersama sebagai tim dalam memproklamasikan Injil itu melalui pengembalaan, pemeliharaan bagi anggota yang baru, sebagaimana para anggota jemaat yang sudah lama dalam kebenaran.